Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, untuk di video kali ini kita bahas lagi untuk XRP. Wow, untuk XRP hari ini mengalami kenaikan yang cukup luar biasa ya. Tembus sampai dengan 9% dan harga saat ini sudah di 3,31. Wow, wow, wow. Dan ini mendekati dari all time high-nya yaitu di 3,84 ya untuk all time high di 8 tahun yang lalu. Wow, 8 tahun yang lalu dan sekarang mau menyentuh lagi ya. Memang ya untuk SRP ini perlu perjuangan yang cukup luar biasa karena kalau kita lihat setelah kenaikan waktu itu ya untuk di tahun 2018 dan tidak pernah menyentuh di all time high lagi, dan hari ini rekor nih ya mencoba untuk menyentuh all time high lagi ya. Oke, untuk kalian yang mungkin men-share XRP di 0, sekian ya dan saat ini sudah di 3,31 dolar lagi, mau menyentuh all time high lagi ya, selamat, kalian luar biasa dan tentunya profitnya sudah berkali-kali lipat. Untuk kalian memang kalau dalam invest ya itu harus sabar, apalagi kalau kita lihat ya SRP masuk ke peringkat 3 dari market cap ya, untuk perhitungan market cap terbesar yaitu SRP untuk saat ini. Setelah Ethereum pun mengalami kenaikan, sudah tembus di 3.438 dolar. Dan tentunya SRP menjadi satu-satunya harapan ya. Selalu saya bahas SRP. Kenapa? Saya sudah bahas SRP itu ya sejak SRP masih di harga 1 sekian ya. Setelah kenaikan kemarin ya. Setelah kenaikan saat Donald Trump dinyatakan menang nih dalam pilpresnya ya pada Oktober November ya. Ini kalau kita lihat di sini November ya. Untuk pas Donald Trump dinyatakan menang, wow, SRP naik. Karena apa? Sebelum Donald Trump ya dinyatakan menang, Donald Trump berkampanye akan mendukung kripto dan menjadi angin segar adanya ya wacana waktu itu bahwa Gary Gensler akan dilengsarkan. Nah, yang kita tahu sekarang memang Gary Gensler sudah tidak menjabat ya sebagai ketua SEC sebagai ketua SEC, dan tentunya Gary Gensler sudah digantikan dan sekarang ketuanya sudah semakin pro ya, memberikan ruang untuk kripto dan membuat ya aturan yang ketat untuk kripto yang pas, dan tentunya kripto menjadi jalan terbaik untuk saat ini ya, tentunya kripto yang terakreditasi tentunya seperti XRP. Oke, untuk dari XRP kalau kita lihat sejak kenaikan yang cukup luar biasa. Untuk kenaikan yang luar biasa ya sejak kejatuhan XRP itu di 1,9 ya untuk di bulan Juni tanggal 23, dan kalau kita lihat di bulan Juli ya itu di tanggal ini ya sekitar tanggal ini ya 2 Juli itu juga yang paling rendah di tanggal 2 Juli di bulan Juli. Oke, kita ukur ya untuk dari bulan Juli yang paling rendah tanggal 2 Juli. Oke. Dan kenaikannya sudah mencapai 54%. Wow, 55 bahkan ya. Di 55% untuk SRP dari bulan Juli ini saja ya. Ini bulan Juli ini ya tanggal 2 Juli sampai dengan tanggal 18 Juli itu belum 1 bulan ya. Berarti masih sekitar 15 harian ya atau 2 mingguan. Wow, wow, wow. Artinya apakah di bulan Juli ini SRP bisa tembus all time high ya? Kita optimis saja ya kalau Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup luar biasa ya, terus mengalami kenaikan ataupun saat ini untuk Bitcoin ya lagi sideways, nggak koreksi terlalu dalam. Kemarin kalau kita analisa Bitcoin bisa saja untuk koreksi lebih dalam ya. Semoga untuk analisa saya
tidak sesuai ya. Harapan saya sih Bitcoin naik agar altcoin itu naik ya, karena saya pegang XRP ya. Harapan saya naik ya. Dan tentunya ketika Bitcoin mengalami kenaikan, maka XRP juga mengalami kenaikan, dan ditambah XRP ada beberapa berita terbaik untuk XRP ya. Untuk dari Ripple tanggal 16 Juli ya, 16 Juli kemarin ini mentweet ya, dalam kemitraan dengan CTRL ALT dan Dubai Land Department, Ripple Custody akan memberikan penyimpanan yang terukur dan aman untuk akta kepemilikan real estate dan tokenisasi milik Departemen Tanah Dubai yang telah diterbitkan pada XRP Ledger, memungkinkan kepemilikan fraksional, transparansi, dan akses global ke pasar real estate Dubai. Wow, artinya memang XRP ini memang sudah sering saya bahas, dia itu sudah bekerja sama dengan banyak institusi, dan tentunya sudah bekerja sama dengan banyak bank juga ya di jaringan XRP Ledger. Tentunya sudah digunakan juga di beberapa bank ya. Ya, semoga saja untuk semakin banyak adopsi Ripple ya untuk transaksi di bank yang menggantikan Swift itu menjadi solusi di mana Ripple bisa terbang lebih tinggi. Oke. Dan untuk dari Crypto Ninja ya, ini dia membuat analisa jika XRP menyentuh VIP yang sama dengan siklus 2017 ya. Di sini untuk yang kita lihat ya, kita akan mencapai di harga $23 pada tanggal 1 Agustus. Wow. 1 Agustus, semoga ya tanggal 1 Agustus XRP terbang di $23. Wow, 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 wow. Ini jika benar-benar terjadi, wow, panen ya. Pasti panen. Ini bukan sensasi ya, ini hanya data. Saya tidak mengatakan hal ini akan terjadi. Saya hanya mengatakan hal ini pernah terjadi sebelumnya. Nah, jadi ini juga hanya data ya, jadi bukan pasti. Dan tentunya semoga ya, kita semogakan saja, kita doakan semoga XRP menyentuh di $23 pada 1 Agustus. Ya, ini hanya analisa, dan analisa tentunya bisa meleset. Nah, ini ya analisa dari Crypto Ninja. Jadi dia menganalisa ya tentu dengan pergerakan XRP di tahun yang lalu ya, untuk di tahun 2017 ya, siklusnya XRP seperti itu. XRP langsung naik di 3,3. Kemudian ya kita berharap XRP bisa naik di $23. Wow, kalau di $23 saya langsung take profit tuh di $23 ya. Ya, karena saya selalu mengakumulasi XRP ya. Meskipun XRP naik ini, saya akumulasi terus ya. Saya tambah. Ya, pokoknya kalau ada modal saya langsung masukkan XRP. Beberapa kripto yang lain juga ya saya masukkan. Yang sering saya sebut itu juga Tron, saya masukkan ya, Cardano ya. Kemudian banyak yang saya masukkan untuk di altcoin ya. Untuk memes coin itu beberapa, karena saya nggak terlalu memegang banyak untuk memes ya. Untuk PP itu sekitar 10% ya, 10%. Kalau altcoin ya kita ke 90%, PP di 10%-nya. Perbandingannya seperti itu kalau saya, karena saya memang kalau memes coin nggak terlalu banyak ya. Oke, kemudian untuk dari Cointelegraph ya, Sailor mengatakan satu-satunya hal yang lebih baik dari Bitcoin adalah ya lebih banyak Bitcoin. Nah, kalau memang Sailor ini memegang terus ya, mengakumulasi terus, menserok Bitcoin terus, dan tentunya dia yakin Bitcoin itu bisa terbang lebih tinggi. Dalam beberapa wawancaranya, Bitcoin bisa tembus ini $150, bahkan bisa tembus $1 juta, kata si Sailor ya. Nah, kalau saya sih ambil yang kecil-kecil aja ya, karena kalau mau share Bitcoin ya butuh yang banyak Bitcoin juga ya, biar kerasa. Misalnya sekarang Bitcoin harganya di 119.000 ya, atau sekitar hampir 2 miliar ya. Coba kalian komen ya kalau rupiahnya berapa. Nah, itu biar kerasa ya, biar sekali naik berapa ribu ya, itu kita bisa kerasa ya, bisa kerasa profitnya. Nah, kalau kita cuma masuk Bitcoin 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, mengakumulasi, nggak kerasa bosku ya. Mending ambil XRP ya, kita share 10 juta atau 50 juta ya misalnya ya. Itu langsung kerasa bosku untuk kenaikannya ya. Karena itu yang saya rasakan. Oke.
Kemudian kalau kita lihat ya di sini untuk di likuidasi hari ini Bitcoin nih. Untuk likuidasi long itu masih tinggi ya. Untuk likuidasi long itu di 153 juta, kalau short di 145 juta masih positif ya. Itu mungkin akan terlikuidasi lebih banyak long ya, masih akan koreksi ya. Tapi kita positif thinking aja, semoga bisa nih naik ya untuk Bitcoin, tembus lagi untuk all time high lagi. Tapi tentunya untuk kenaikan yang tinggi kemarin itu sudah banyak yang take profit nih. Untuk yang take profit di sini nih kalian bisa cek nih. Nih take profit semua bosku. Ya, untuk yang sudah take profit itu di area ini. Nah, itu yang sudah take profit dari Bitcoin. Itu yang sudah take profit dari Bitcoin 123.000, dan saat ini Bitcoin sudah koreksi yang paling rendah kemarin setelah all time high di 115 ya. Dan tentunya untuk saat ini sudah naik lagi. Apakah bisa untuk tembus all time high lagi? Tapi kita tetap positive thinking, semoga bisa ya. Tapi secara teknikal kemarin yang saya analisa itu ya kemungkinan akan koreksi dulu. Koreksi di bawah 115 ya. Semoga nggak terlalu dalam. Dan kita cek ya untuk fundamentalnya dulu ya, untuk memungkinkan ya, memastikan apakah Bitcoin benar-benar terkoreksi di harga 115 lebih dalam. Indeks mata uang dolar itu naik 0,36, artinya Bitcoin itu turun, dan Bitcoin dominance itu minus, artinya Bitcoin turun. Saldo pertukaran Bitcoin itu minus, ini hanya 0,06, artinya Bitcoin ya tetap naik. Kemudian indeks ketakutan 73 ya, kemarin di 73 juga, artinya ya stabil. Berarti kita anggap ini tidak ada kenaikan ya. Jadi 3 banding 1. Kemudian untuk di data order book ya, kalau likuidasi kita tadi sudah cek, kemudian kita cek di all version di skala 1 banding 100. Wow, tembok besar untuk order share ini lebih gede ya. Artinya memang uh, untuk order sell ini lebih banyak ya. Dan kalau kita lihat di sini 118 ya. Jadi temboknya di 118 order buy-nya. Kemungkinan akan terdorong dulu ya di 118.000. Akankah terdorong atau lebih naik lagi ya? Kalau kalian mau ambil short ya tunggu Bitcoin di 120.000 ya. Ya di angka 120.000 atau di 121. Atau langsung short nih. Tetap kalian harus gunakan leverage yang pas, kalian gunakan margin yang pas, jangan terlalu over biar nggak terlikuidasi. Oke ya, tetap liar ya, do your own research dan jangan jadikan analisa saya menjadi analisa kalian ya. Tetap kalian harus do your sendiri, analisa sendiri dan prediksi sendiri. Jangan jadikan video kali ini sebagai analisa kalian, jangan jadikan sebagai acuan kalian mengambil posisi apapun. Kalian harus tetap pure karena uang yang kalian pakai adalah uang kalian sendiri, kalian kelola sendiri. Dan selalu saya ingatkan, gunakan uang dingin, uang yang paling aman, adem ayem. Meskipun market sedang bergejolak, kalian tetap aman. Uang adem ya, tentunya uang yang tidak kalian gunakan dalam kepentingan yang mendesak. Oke. Jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman kalian ya. Biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih dan bye-bye.